Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen Samsul Arif Siregar MPD dan Ibu dosen Rosanasya Lagan MPD yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Hasri Yulianti dengan NIM 20241116, lulusan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, reguler B 2020, akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan keterampilan mengembangkan isi cerita rakyat ke dalam bentuk teks cerpen siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bawang dengan menggunakan model problem based instruction. Baiklah, pada bab 1 ini latar belakang penulis mengambil penelitian ini adalah yakninya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru mata pelajaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yakninya Ibu Nurul Anissa. Ditemukan bahwa dalam mengembangkan isi cerita rakyat menjadi bentuk cerpen merupakan hal yang sulit bagi peserta didik. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini yaitu peserta didik masih kesulitan dalam menuangkan kata-kata. Cerita yang disampaikan masih kurang lengkap dan kurang runtut. Siswa masih kesulitan dalam menuliskan kalimat langsung dan juga siswa masih kurang termotivasi dalam belajar menulis. Selain itu, kurangnya minat siswa dalam mengembangkan isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen ini juga disebabkan oleh pembelajaran yang disajikan lebih banyak menggunakan metode yang konvensional sehingga peserta didik terkesan mudah bosan dan kurang antusias. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat aktif kembali dalam meningkatkan kemampuan mengembangkan teks cerita rakyat ke dalam bentuk cerita pendek. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran baru. Dalam hal ini, peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran, yakni model pembelajaran problem based instruction. Mengapa peneliti mengambil model pembelajaran problem based instruction? Salah satu keunggulan model pembelajaran problem based instruction atau PBI adalah siswa ini lebih dituntut lebih aktif dan kerjasama dalam proses pemecahan masalah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa model pembelajaran problem based instruction ini menuntut siswa untuk lebih aktif lagi dan meningkatkan semangat dan percaya dirinya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 2 yaitu bab kajian pustaka. Dalam bab 2 ini penulis sudah penulis sudah cermat dalam menuliskan kajian teori. Teori yang digunakan sudah relevan dengan topik permasalahan. Dapat dilihat bahwa teori yang digunakan dalam permasalahan ini yang pertama adalah keterampilan menulis cerita rakyat, cerita pendek, dan model pembelajaran problem based learning. Jadi, dalam hal relevan, teori yang telah disusun sudah sesuai dengan topik permasalahan. Namun, sayangnya dalam kemutakhiran, teori yang digunakan masih belum mutakhir, karena menurut saya teori yang digunakan itu lebih baik digunakan pada 10 atau 5 tahun sebelum penelitian. Dalam laporan penelitian tindakan kelas ini ditemukan kajian teori yang digunakan itu sudah lebih dari 10 tahun. Kebanyakan teori yang diambil itu berasal dari tahun 2000-an dan ada juga yang tahun 1900-an.
Baiklah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yakni teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa teknik, yakni yang pertama adalah observasi, catatan lapangan, wawancara, dan melakukan tes. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah penelitian dilakukan. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan tindakan dalam laporan penelitian tindakan proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdapat dua siklus yang digunakan. Dalam siklus pertama dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum kita masuki pada tahap pelaksanaan ini dan tahap pelaksanaan tindakan ini, guru melaksanakan proses tindakan di mana guru itu akan memberikan sebuah tes tentang pengembangan teks cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen untuk menguji seberapa uh, seberapa jauh kemampuan siswa dalam mengembangkan teks cerita rakyat ke dalam bentuk cerita pendek. Dalam hal ini setelah dilakukan tes, ditemukan bahwa masih banyak siswa yang kurang optimal dalam memahami pelajaran mengembangkan teks cerita rakyat ke dalam cerita cerpen. Dapat didata bahwa sebanyak 10 orang mengalami ketuntasan sesuai batas KKM, sedangkan 22 orang masih belum tuntas KKM. Selain itu, rata-rata ketuntasan yang dicapai dalam satu kelas hanya mencapai 31,25%. Dalam siklus 1 dan 4 ya, sesuai yang dibicarakan. Yang pertama adalah proses perencanaan, di mana proses perencanaan ini peneliti dan kolaborator menyamakan persepsi dan diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Yang kedua, tentunya peneliti dan kolaborator menyiapkan materi dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tindakan ini dilakukan dalam 2 hari, yaitu dalam pertemuan pertama ini guru dalam pertemuan pertama ini guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya setelah itu tiap-tiap peserta didik ini membaca teks cerita rakyat tersebut dengan cermat. Setelah itu siswa ini diminta untuk membentuk kelompok untuk mendiskusikan bagian penting dan rangkaian cerita secara lisan. Setelah proses diskusi, peserta didik mendapatkan lembar tes untuk mendiskusikan bagian penting dan rangkaian cerita yang telah dibaca secara mandiri. Pada pertemuan kedua ini, difokuskan pada mengembangkan cita rakyat ke dalam bentuk cerpen secara mandiri. Peserta didik diarahkan guru untuk mencermati bagian penting dalam rangkaian cerita yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya dan bertanya jawab tentang langkah pengembangannya. Lalu, guru mengawasi dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa para siswa cukup antusias dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini. Selanjutnya dalam proses pengamatan penelitian tindakan kelas pada siklus pertama ini, dari hasil yang dilihat bahwa terdapat peningkatan dalam kondisi aktif siswa saat ini. Pada saat tindakan, suasana kelas masih kurang kondusif dan siswa masih kurang antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan pada mulai penelitian tindakan psikologi ini, siswa sudah mulai percaya diri dan mulai antusias dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Namun setelah dilaksanakan tes kembali, tes
tes pada siswa, ditemukan bahwa pada siklus 1 memang terjadi peningkatan dibanding dengan pratindakan. Dapat dilihat bahwa pada pratindakan itu peningkatannya ketuntasannya sebanyak 31,25%, sedangkan pada siklus 2 meningkat hingga menjadi 59,4%. Namun dalam hal ini ketuntasan yang dicapai belum peningkatan ini belum sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang diharapkan, yaitu 69,1. Baiklah, selanjutnya dalam kegiatan refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini, peneliti dan kolaborator berdiskusi dan analisis hasil tindakan pada siklus 1. Dalam proses ini diketahui bahwa peserta didik masih belum seluruhnya dapat menjaga fokus dan konsentrasi baik dalam pembelajaran. Jadi, dalam memperbaiki kekurangan tersebut akan dilakukan penelitian siklus 2. Dan hasil ini pengamatan pada siklus pembelajaran siklus 1 ini ditemukan bahwa 75% sedikit mengerjakan tugas dari guru, namun sebagian mahasiswa masih kurang antusias dalam pembelajaran ini. Baiklah, kita akan lanjut pada bagian siklus 2. Pelaksanaan siklus 2 ini masih mirip, yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada bagian perencanaan ini masih sama dengan siklus pertama, di mana para peneliti dan kolaborator ini memberikan diskusi tentang kegiatan materi. Dan di mana di sini kalau jika dan pada perencanaan ini guru dan kolaborator itu menyiapkan suatu tambahan di mana bagaimana membuat siswa ini lebih mengerti lagi dalam mengembangkan teks cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Tentunya selain itu, para peneliti dan guru dan kolaborator menyiapkan beberapa hal-hal terkait dengan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan siklus 2 ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan tindakan siklus 1, di mana penelitian pada siklus kedua ini juga dilakukan dengan 2 pertemuan. Di pertemuan pertama itu, guru menyampaikan materi tentang menuliskan cerita rakyat kepada peserta didik. Dan selanjutnya guru itu menyampaikan pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus kedua. Di bagian ini, pada siklus kedua ini, guru memberikan contoh teks mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, difokuskan pada kalimat langsung dan tidak langsung. Dan sebaliknya, contoh susunan orientasi dan resolusi yang baik. Hal itu dikarenakan banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam hal menulis. Dan pada bagian ini juga guru juga menyiapkan teks cerita rakyat, salah satu cerita rakyat. Contohnya itu adalah Timun Mas. Setelah guru menyampaikan hal tersebut, para peserta didik mendapatkan cerita rakyat dibagikan oleh guru, lalu peserta didik diminta kembali membentuk kelompok untuk mendiskusikan bagian penting dalam rangkaian cerita secara lisan. Selanjutnya, siswa mendapat lembar kerja untuk mendiskusikan bagian penting dalam rangkaian cerita rakyat yang telah dibaca secara mandiri. Hasil kerja peserta didik kemudian diberikan penguatan guru untuk memberikan rangkaian peristiwa yang sesuai dengan cerita yang telah dibaca. Pada pertemuan kedua siklus kedua ini, difokuskan pada praktik mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen secara mandiri. Peserta didik diarahkan guru untuk mencermati bagian penting dan rangkaian cerita yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik dalam mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen sesuai dengan rangkaian cerita yang telah disusun pada lembar kerja yang telah disediakan. Di sini, pada siklus kedua ini, seluruh peserta didik antusias dan fokus mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dan suasana kelas cukup tenang. Setelah mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, peserta didik diminta untuk saling menukar teks satu sama lain dan meminta perwakilan kelompok untuk maju. Di sini
para siswa dituntut lebih aktif lagi, mereka dapat berkomunikasi untuk mengoreksi dan memberikan catatan tentang tulisan teman baik dari isi organisasi maupun ejaan. Lalu pada akhir pembelajaran guru memberikan angket pasca tindakan. Selanjutnya pada pengamatan penelitian tindakan siklus kedua ini ditemukan bahwa pada siklus kedua ini sudah lebih kondusif daripada pratindakan dan siklus satu ini. Dapat dilihat hampir seluruh peserta didik sangat antusias dan sudah paham tahapan-tahapan dalam pembelajaran sehingga guru tidak terlalu banyak memberikan instruksi. Dalam pengamatan hasil ini ditemukan bahwa sudah terjadi skor peningkatan siswa dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Di mana pada siklus kedua ini ketuntasan para siswa peserta didik sudah mencapai 78,125%. Dan hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based instruction dapat digunakan dan cocok digunakan dalam pembelajaran mengembangkan cita raya ke dalam bentuk cerita cerpen. Selanjutnya, pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah merupakan teknik analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Pada kuantitatif itu dilakukan dengan menghitung hasil skor rata-rata nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Selanjutnya juga pelakuan lanjut juga analisis kuantitatif dilakukan pada skor untuk melihat aspek-aspek dalam menulis teks cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, yaitu dalam aspek isi, organisasi, penyajian, dan mekanik. Di sini dapat dilihat bahwa sudah terjadi peningkatan dari siklus 1 dan ke siklus 2. Dalam deskriptif kualitatif dapat digunakan melalui catatan lapangan, di mana catatan lapangan ini berupa deskripsi pengamatan yang dilakukan sebelum dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.